Perkenalkan, nama saya Alfian Firmansyah. Saya dari kelas TRKP B1 Pagi. Tujuan saya untuk mempresentasikan tugas PPT Agama Islam. Oke, kita lanjut ke materi pertama, bab 4, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Di sini Muhyiddin Ibnu Arabi abad ke-13 Masehi ialah orang pertama yang mengemukakan istilah kata insan kamil. Kemudian, menurut Syekh Fadlullah, tentang istilah insan kamil itu, ia sebagai proses tanazul atau turunnya terakhirnya Tuhan. Adapun persyaratan seorang untuk mencapai derajat insan kamil. Yang pertama itu ada iman yang kuat. Jadi keyakinan kita sebagai umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan takdir. Yang kedua itu ada ibadah yang konsisten. Yang itu adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Yang ketiga itu ada akhlak yang mulia, memiliki etika yang baik, ramah, jujur, adil dan sopan, dan tidak lupa untuk selalu bersedekah. Oke, kita lanjut. Terus selanjutnya ada ihsan dalam tindakan, berusaha melakukan segala sesuatu dengan kebaikan dan keunggulan, baik dalam ibadah maupun dalam hubungan sosial. Selanjutnya pengetahuan, memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama, dunia, dan kehidupan sebagaimana dikatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ada juga yang mengatakan mengatakan tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke, selanjutnya kesabaran dan ketabahan. Setiap seseorang harus bisa menghadapi cobaan dan rintangan yang harus dijalani dan dilewatinya. Selanjutnya, patuh terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti suri tauladan Nabi dalam segala aspek kehidupan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berpegang teguh dengan agama Islam dengan mempererat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa, zikir, dan tafakur. Okay, next. Ya, kita masuk ke bagian yang A, menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna. Oke, di sini ada pengertiannya, ialah sebuah perjalanan spiritual dan moral penting dalam ajaran agama Islam. Terdapat urgensi dalam 3 konsep tersebut, diantaranya adalah yang pertama ada Islam, memberikan panduan dan hukum. Yang kedua ada iman, memberikan fondasi keyakinan yang kuat. Dan yang ketiga, ihsan, memberikan dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Oke, di situ dalam 3 konsep tersebut ialah saling melengkapi. Oke, kita next. Nah, di sini ada juga menurut Ibnu Arabi, dia berpendapat ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Nah, yang pertama itu tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksiannya. Artinya mereka menyaksikan Tuhan atau mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua itu ada manusia beragama pada umumnya. Mereka juga mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, atau kita sebut Asmaul Husna. Jadi selama ini Imam Al-Ghazali pun berkata, saya selalu menyembah Tuhan, akan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan, dan selama ini juga saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan.
ataupun saya hanya menyembah Tuhan yang saya definisikan, tidak juga menyembah Tuhan yang saya saksikan. Nah, di sini juga ada pendapat dari Abdul Karim Al-Jilzi membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Nah, yang pertama itu ada tingkat permulaan atau al-bidayah. Itu dan pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya, ataupun sering disebut juga tadi asmaul husna. Dan yang kedua ada tingkat menengah atau at-tawassut. Pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqqi ar-rahmaniyah. Pengetahuannya juga dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasanya. Jadi pengetahuan insan kamil itu pada tingkat sekarang itu telah meningkat ditimbang insan kamil zaman dulu, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan kepada Tuhan, pada Tuhannya masing-masing. Dan yang ketiga itu ada tingkat terakhir atau al-khitam. Di sini pada tingkat ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Dia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Itu dari pendapat Abdul Karim Al-Jilzi. Next. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, itu B, menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Di sini ada penjelasannya sedikit. Konsep ini memiliki makna penting dalam tradisi Islam, antara lain yang pertama ada integralitas kehidupan. Itu insan kamil mencerminkan usaha untuk mengatur dan menjadikan sebuah aspek kehidupan yang selaras dengan nilai dan prinsip-prinsip dalam Islam. Yang kedua itu ada pencapaian potensi penuh. Upaya untuk mencapai potensi penuh ialah mencakup pencapaian spiritual, moralitas, dan berkontribusi kepada masyarakat. Ibnu Taimiyah mengatakan juga bahwa di dalam sikap ihsan sudah terkumpul di dalamnya ada iman dan Islam. Oleh karena itu, orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa dibandingkan orang-orang mukmin lainnya. Dan orang yang mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan muslim yang lainnya. Nah, di sini ada satu pertanyaan mengenai pertanyaan Ibnu Taimiyah. Di sini saya menjawab dengan pendapat saya menjawab dengan setuju. Karena di zaman sekarang itu banyak orang muslim yang cuman dia buat pantas-pantas saja, ataupun dia cuman Islam itu kayak Islam di KTP saja. Dan untuk bersikap ihsan sendiri itu cukup pantas kalau dibilang adalah orang yang istimewa karena orang mukmin kadang masih luput dari kesalahan. Nah, sedangkan ihsan dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang berhubungan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari pendapat saya. Nah, ini kita masuk ke bagian yang C, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana satu kesatuan yang utuh, kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan kata-kata istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok dalam ajaran agama Islam. Nah, itu juga kita sering mempelajarinya. Yang pertama itu ada akidah, merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Dan yang kedua ada syariat, itu merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Dan terakhir akhlak, merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Di sini Imam Al-Ghazali pun menekankan
pada pentingnya hati atau kolbun. Kolbun itu yang berarti hati, yang diibaratkan sebagai raja. Nah, setelah itu akal atau akli, yang diibaratkan sebagai perdana menteri. Sementara unsur-unsur lainnya hanya sebagai pelayan dan pengikut. Nah, di sini ada juga unsur-unsur yang sangat rawan, yaitu nafsu dan hasrat. Kedua unsur ini seharusnya tunduk dikendalikan oleh akal atas perintah hati, karena hati itu tadi kan adalah raja. Jadi jika kedua unsur nafsu atau hasrat tersebut malah dikendalikan oleh akal, maka kita yang terjadi adalah kudeta terhadap raja atau penguasaan raja itu akan diambil gitu ya. Terus secara ringkas menyebutkan beberapa instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar serta kapasitasnya untuk mencapainya. Nah, di sini yang pertama itu ada panca indera. Panca indera itu memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Yang kedua itu ada akal. Orang seharusnya menggunakan akal ketika menilai kekeliruan panca indera. Ketika dalam mimpi, terasa peristiwa benar-benar terjadi. Tetapi ketika terbangun, ketika ia sadar bahwa itu hanya kebenaran dalam mimpi. Superintelektualnya kebenaran atau sofistik. Ternyata kebenaran akal itu disalahkan oleh kebenaran sofi. Nah, sofi itu artinya melepas akal atau pikirannya. Nah, yang ketiga itu ada nur ilahi yang menuturkan kesembuhannya dia kesembuhannya dari sakit. Al-Ghazali dia sembuh dari sakit karena adanya nur ilahi yang menutup dirinya. Kemudian Al-Ghazali pun mengungkapkan pada pandangannya tentang nur ilahi itu. Kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, maka jadilah demikian. Dialah yang menampakkan dada orang itu untuk berislam. Quran surat Al-An'am ayat 125 surah ke-6. Kita lanjut ke materi yang B. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Termasuk yang pertama, untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Bagaimana firman-Nya yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang sangat puas lagi dunia. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surga. Doa surat Al-Fajr ayat 89. Quran surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai 30. Terus yang kedua ada ulama sufi. Antara lain Imam Al-Ghazali menjelaskan 7 macam nafsu sekaligus sebagai proses taraqi atau menaik manusia menuju Tuhan insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang sudah meninggalkan karakter kemanusiaannya yang rendah dan telah mencapai tangga nafsu tertinggi atau tangga nafsu ketujuh. Nah, di sini ada macam-macam nafsu, ada 7 macam nafsu. Oke, nafsu yang pertama itu ada nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri, dengki, dan dendam menuruti nafsu. Nafsu yang kedua itu ada nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka memuji diri, pamer, dusta, dan mencari aib seseorang. Dan yang ketiga ada nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah dan sederhana, menerima apa adanya, belas kasih, lemah lembut, tobat, sabar, dan tahan menghadapi kesulitan. Selanjutnya ada nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, suka bersyukur, dan nikmat dengan memperbanyak amal. Dan terakhir bertawakal. Selanjutnya ada nafsu radiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wira', riyadhah, dan menepati janji.
Dan yang terakhir, ada juga nafsu marudiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti, bersih dari segala dosa makhluk. Dan yang terakhir ada nafsu kamilah, ialah nafsu yang ketujuh dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin dan hakul yakin. Jadi di nafsu ketujuh ini ialah nafsu puncak kita untuk syarat menuju insan kamil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kalimat dan bertutur kata yang kurang sopan saat presentasi. Mungkin saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya dari Alfian Dwi Firmansyah, SHP D1.